Kenapa pulang dari Hong Kong kok lebih menyedihkan? Hah? Piye kondisi saya? Berarti Kondisi saat ini bagaimana? badannya sakit semua. Soalnya aku kan lari-lari ke koyo kurang Sik, cerit aku dulu. suarane sampean kok koyo nek njero juglangan iki piye to, Mbak? Kok makep-makep. Mungkin headsetnya yang mbak, enggak pakai headset gitu. Oh iya, handsetnya murahan ya. Tuku nek Indonesia. Nah, nih denger nggak mbak ini Lumayan, lumayan ini jelas. mati Heeh. Piye ceritane, Mbak? Piye nasibnya sampean bagaimana ini? Aduh. halo mbak, Iya, gimana? ceritanya tragis. Kok bisa tragis? Aku kan dari Hong Kong itu kan langsung ke Ngurah Rai, Heeh. kan dijemput adikku. Heeh. Ya dalam waktu 1 bulan di Bali itu ya baik-baik aja semua. Heeh. Malah aku menceritakan seperti itu, adikku juga bilang sama bapakku, ya udah kalau gitu di rumah aja istirahat sambil bantu-bantu bapak kan gitu loh. Heeh. Terus aku ya oke, aku semakin oke karena disuruh di rumah. Malah adikku bilang gini, wes mangan sak mangane mbak, neng nggih omah awar aku gitu. Terus dalam waktu 1 bulan tuh kan juga ngobrol-ngobrol gitu di dapur gitu. Adikku ya cerita kalau gini, anakmu tuh udah nggak inget sama kamu mbak, biarin diikhlaskan. Nanti kamu kalau udah tua, aku yang merawat, anak-anakku yang merawat. Wis to, awur aku ae urip bareng. Nek gini gitu kan. Terus selama nek gini ki karo apa kayak Sambia nandur rosemary itu tanaman yang dijual ya lumayan mahal gitu loh. Biar bisa ya buat kegiatan gitu kan, ceritanya yang ditanami kan yang di deket-deket rumah gini gitu. Terus aku oke, waktu itu kan mataku sakit kan mbak, mataku itu kan sakit parah waktu itu. Nih sama adikku. Terus adikku gini juga ding, ngomong gini, pokoknya mbak sampean ojo rapi gitu, pacaran ambek sopo ae oleh tapi ojo sampai rapi. Aku nggak ingin sampean kejerumus yang kesekian kali. Tapi aku meneng ae cuma iya gitu. Terus aku juga terus terang, adikku bilang gini, wis pacaran ambek sopo nggak apa-apa, sing penting sampean atine bahagia kan gitu. Terus aku ngomong sama adikku juga sama adik ipar bilang gini, kalau aku juga punya cowok gitu loh, cowokku satu desa sama aku gitu di Jawa sana gitu, mantanku juga kenal, semua juga kenal kan gitu. Terus adikku mendukung, maksudnya nggak apa-apa kalau itu udah pilihan sampean, yang penting sampean bahagia gitu. Terus aku minta usul sama adikku, kamu boleh melarang aku tidak ke Hong Kong lagi, tapi dengan satu syarat, kalau kamu menyuruh aku tinggal di Bali sini sambil nanam rosemary tidak apa-apa gitu. Tapi kamu tahu sendiri kalau aku udah gak kerja di Hong Kong kan setiap bulannya aku nggak dapet uang gitu. Terus kalau buat cari tenaga kerja aku nggak ada yang buat gaji. Gimana kalau cowokku aku ajak ke sini bantu aku ke kebun kan gitu. Adikku jauh-jauh hari bilang oke gitu mbak. Lalu aku setelah 1 bulan sudah hangus, tiketku sudah hangus, adikku bilang gini, mbak, aku disuruh cepet-cepet ke Jawa bikin KTP mbak. Katanya KTP-nya nanti kalau udah sampai di Bali buat bikin BPJS, supaya kalau aku ada BPJS tuh kalau sakit kalau apa tuh agak ringan gitu kan katanya. Terus aku ya udah nurut. Nah setelah aku sampai Jawa mbak, baru sampai rumah 1 hari itu juga. Siangnya aku sampai rumahku, malamnya itu adikku ngoceh ini, mbak raupo gitu. Sampai
nggak cocok mbak ambek wong lanang kuwi gitu. Wong kuwi wis tuwek, umure lu 25, paling sampean dirayu-rayu diomong 35 gitu. Lah aku yang marah-marah lho, anak opo iki gitu. Kok kayak ngono? Awakmu pengkhianat ya aku gitu. Kamu belum mengizinkan dengan satu syarat cowokku itu aku bawa ke Bali, kamu bilang boleh. Setelah aku sampai di Jawa 1 hari kamu bilang seperti itu. Sedangkan kamu aja belum tahu nyata sama orangnya. Ojo langsung nektek kayak ngono. Kan aku juga debat mbak waktu itu. Bapakku ikut-ikut, adikku yang di Jakarta ikut-ikut mbak. Selama di Jawa 1 bulan tuh aku bertengkar hebat sama adik-adikku. Terus adik-adikku itu mbak cari info, terus dikompor-kompori sama orang-orang di Jawa yang nggak suka. Halo mbak, Terus? dikompor-kompori sama orang-orang Jawa yang nggak suka, tetangga-tetanggaku kalau aku kenal sama itu cowok itu kan gitu. Kok ada yang menegur gini loh, ada yang bikin fitnah katanya cowokku tuh pulangnya malam-malam sampai jam 11 kayak gitu. Terus ada mbah keponakan tuh menegur aku gini. Pokoknya nggak enak lah menegurnya itu. Aku tuh ya juga marah kan, aku ngomong aja, loh apa salahnya cowokku main ke rumahku, kan itu juga tidak melalui aturan orang main itu, maksudnya orang berkunjung itu loh mbak, nggak melampaui batas jam kan gitu. Terus gini ya pokoknya kamu gini lebih baik kamu balen ambek bojomu kuwi gitu. Wah saya tidak bisa mbak seperti itu. Hati itu yang menjalankan saya tidak bisa disuruh, saya juga tidak bisa dilarang gitu aku. Pokoknya bantah loh mbak. Terus aku nggak nyaman di situ. Terus anakku yang tadinya anakku nangis mbak, nangis tuh bingung, bapak adik-adikku kayak gitu sama aku disatru bapakku sampai 10 dino. Bapakku gak mau telepon aku lagi, pokoknya aku gak boleh ke Bali kalau bawa orang laki-laki itu gitu loh mbak. Ya terus aku kan curhat sama besanku, sedikit banyak kan mau curhat sama siapa lagi kalau nggak sama besanku. Terus besanku akhirnya itu mengambil momenku dikala aku kecepet, maju hancur, mundur hancur, kayak gitu. Terus aku disuruh tidur di rumah besanku, sama besanku aku dijemput loh. Terus aku tidur 5 hari di rumah besan. Yang hari ke malam ketiga sampai di malam ketiga itu cuman menantuku yang menemui aku dulu. Dengan satu syarat, aku harus putus sama cowokku gitu. Aku cuman mengiyakan gitu aja mbak, oke gitu. Dia menantang aku, kamu pilih anak atau pilih laki-laki itu loh menantuku kayak gitu mbak. Pokoknya pro mbak wong sak empuh sak donya iki. Salahe ning endi gitu loh. Cowokku ya juga bukan suaminya orang, istrinya meninggal juga. Maksudnya kerja apa aja ya nggak gengsi, maksudnya ya pada kayak umumnya orang-orang lah ya juga tahu tanggung jawab mbak. Selama aku di Jawa itu aku juga diberobatkan mataku mbak. Gitu loh mbak. Terus aku kan di rumahnya itu anakku tuh mbak, aku hampir pulang ke Bali ini baru anakku menemui aku mbak. Awalnya dia itu nggak mau menemui mbak, masih ingin tahu jawabanku bisa putus sama cowok itu apa enggak gitu. Pokoknya aku jangan sak donya iki kaya nekek aku rasanya mbak. Kok bisa segitunya sampai pro gitu loh. Mandine neng endi loh, kayak gitu loh. Terus habis gitu kan aku diantar ke Bali, anakku yang pokoknya aku nginep 5 malam kan, yang malam terakhir itu anakku menemui aku begini, bu, pokoknya minta maafan mbak, maafan, yo nangis gitu. Besoknya pagi datang gini, dia itu loh mbak, lah kok ujung-ujungnya ngilis duitnya aku tuh mbak anakku. Dan ada maunya mbak. Terus gitu aku yang ngomong gitu, kalau lah apa isi kurang lah sekali ibu kan ombo ya dilongi aja oleh dikai modal kan gitu. Terus katanya sertifikat itu udah
disalahgunakan sama dia Mbak. Dia minta maaf sama aku gitu. Aku ya nggak apa-apa Nduk, lek digawe itu kan tak kira itu baiknya lahir batin sama aku. Ternyata gini, Bu, lah sampean nyamane ning endi? Nyamane Bali apa nek omahmu kono dhewe? Aku neng endi kayaknya nggak nyaman Nduk, aku pengen proses neng Hong Kong, aku gitu. Terus habis gini dia, lek proses neng Hong Kong lebih baik ngenteni neng Bali, lek sampean beti ambek keluarga Bali tak terne Bu gitu kan. Terus sampean nunggu nih prosesnya Hong Kong ambek ngerawat kakek gitu kan. Terus aku ya iya kan gitu Mbak, aku ya seneng, batinku tak kiraan ikhlas sama aku. Ternyata sampai di Bali jam 12 datang di Bali siang, malamnya sekitar jam 8 semua setelah selesai makan, ya ampun Mbak, anakku, bapakku, besanku, menantuku, anakku menghujat aku sampai mau merampas HP ku loh Mbak. Aku keweden Mbak, semua menghujatku, anakku, sampai arep nganu aku piye itu mau menghujat sampean gara-gara sampean hubungan sama laki-laki itu. Menghujat sampean gara-gara sampean hubungan sama lelaki itu. Iya, aku disuruh putus sekali itu juga, aku suruh memblokir. Aku gini, jangan seperti itu caranya. Kalau suruh putus tuh ya harus pelan-pelan, aku gitu. Kan aku ngamuk, masuk sampai besanku melu-melu, ngelek masa lalu nih cowokku. Soalnya cowokku itu temannya masih muda tuh temannya besanku Mbak. Ya belum tua lah Mbak, sejajar sama aku. Cowokku itu kelahiran 77, aku 76. Terus abis gitu tuh gini Mbak, aku kan marah, nggak terima, masuk besan melu-melu ngelek-ngelek di hadapan adikku. Terus adikku yang mau melu ngelek-ngelek gini, iya Pak, waktu beberapa bulan yang lalu itu pernah dia nelpon itu nggak sopan gitu, nyari-nyari Mbak Se. Kan waktu itu pernah aku blokir, cowokku kebingungan, malah panik mungkin, takut kehilangan aku, terus nyari telepon ke adikku Mbak gitu. Terus itu Mbak, aku kan marah Mbak, aku di sini merasa terhujat, terhakimi, terintimidasi ya kayaknya itu. Terus aku itu pokoknya apa yang ada di depanku tak sowe masih Pak Mbak, aku tak goblek nih gue, aku Melayu yang Tegalan Mbak. Ini kan Tegalan semua ke sana Mbak, semua mencari aku pakai senter tak intip tekon dhuwur, padahal aku iki wong jereh lho Mbak. Keadaan gelap kan wis gak wedi-wedi aku. Wis gak wedi aku, terus aku mau lari pokoknya kayaknya seakan-akan nyawaku itu terancam kan. Aku sendirian satu rumah seperti itu kan, kayak ketakutan aku lari wis gak sandalan, wis layu, cuman HP satu ini yang aku pegang, handset hilang. Itu aku jam 8 keluar dari rumah, aku setengah 12 nyari warga aku Mbak, minta pertolongan. Karena kalau terjadi malam di kebun aku gimana gitu kan, takut juga, takutnya itu gimana akibatnya kan gitu aku nanti gitu loh. Mau ke arah barat itu nggak bisa Mbak, soalnya sepanjang kebun itu ada kawat-kawatnya. Terus aku ke arah timur tuh ke warga, setengah 12 aku gini bu sampai anjing banyak itu, aku nggak takut loh. Wis nekat dicokot ya cokot dan gitu. Terus itu kaget gini, semua kan lama nggak ketemu sama aku toh Mbak, orang-orang situ yang aku itu berlindung itu. Terus kamu siapa gitu, aku anaknya Pak Mujiono gitu kan, sekarang aku kobendut kayak gitu. Terus gini, terus anaknya itu kan udah besar, jadi mempersilahkan aku masuk, dipanggilkan ibunya. Nah ibunya baru tahu kalau aku minarse gitu. Ya ampun sih, kamu kenapa? Ini kakiku tuh berdarah-darah, nggak tahu nginjak apa Mbak. Gitu, wes jarem kabeh, wes gak terasa aku. Terus aku nangis Mbak lama gitu, ada 1 jam ditenangkan, terus dikasih minum. Terus dia juga kalau ke kanggonan aku kan juga takut Mbak, warga nanti gimana. Jadi aku diteleponkan itu ke Pak Lurah, ke orang
keamanan gitu tuh Mbak. Terus aku disuruh lindung di rumahnya Pak Lurah gitu. Aku ketakutan, aku nggak berani, memang pulang ke sini nggak berani. Nah terus sekarang posisi di? Ya posisiku aku kemarin pagi itu diambil sama pokoknya Pak Lurah nelpon adikku sama anak-anakku sama besanku semua itu apa itu dipanggil Pak Lurah sana. Soalnya aku kan nggak nyaman pulang, aku takut gitu. Terus ini jaminannya adikku sampai aku nggak nyaman di rumah bapakku. Ya Bapak, urung paten ana kompore Pak, tolong. Gitu itu Mbak ceritanya. Terus ya gitu ceritanya. Terus di sana itu ya maaf aku jelaskan semua, aku semuanya aku jelaskan. Terus itu Pak Lurahnya juga menengahi gini, kalau menurut saya nggak bila minarsih gitu. Kalau masalah urusan pribadi itu urusan hati, orang luar siapapun tidak boleh mengikut campur masalah kayak mau suka sama siapa itu tidak baik gitu. Semua koyok kebungkem kabeh. Terus anakku kecewa berat. Salah pulang aja nggak salaman, sekaligus itu anakku langsung pulang sama itu mertuanya gitu. Wih, brengsek semua itu Mbak, benci aku. Tak masukkan YouTube boleh nanti Mbak? Nggak apa-apa, jelas kan suaraku? Sangat jelas. Nah ini aku nyampe pulang dari Pak Lurah kan yang jemput adikku sama semua dah didudukkan di sana. Terus adikku nyampe rumah nyembah kakiku, minta maaf soalnya malam itu juga aku kan menghilang sampai beberapa itu jam, semua mencari-cari aku pakai senter. Kan Tegalan yo ompo Mbak, maksudnya kan ada tanaman aku bisa ngumpet. Terus pokoknya lah itu pokoknya kayak gitu dah ceritanya. Tragis. Terus kondisi sampean sekarang gimana? Kondisi sampean sekarang mas gimana? Kondisiku sekarang badannya sakit semua, juar Mbak. Kaki berdarah? Jarang. Iya, kaki seawak semua itu kayak orang baru lari-lari ya, soalnya aku lari-lari kebunnya itu kan naik Mbak. Terus aku pokoknya kayak nyari keselamatan, takut nyawa aku terancam itu. Lari aku kayak wedi karepe dhewe gitu loh. Sampai adikku manggil aku bengong-bengong. Nyapa weh, ngaleh. Kowe wis gede ambek aku, aja ngetokne aku. Bingung adikku iki sampai jarine nangis adikku. Aku yang ngintip dari atas, orang telorot dari senter sampai adikku naik sepeda war gitu. Aku tahu. Ya itu gitu tuh cerita. Terus aku disuruh tidur di rumahnya Pak Lurah, suruh tidur sama istrinya di kamarnya gitu. Ya Allah, aku sampai nggak malu Mbak, aku saking minta pertolongan sama warga, ya aku ceritakan masalahku semuanya. Terus nggak malu aku. Iya. Yes, pokoknya kalau ada tidak kenyamanannya aku di tempat ini, ya adikku yang berurusan sama Pak Lurah gitu. Tapi ini alhamdulillah bapakku yang ngenduk gitu sama aku. Pokoknya adikku yang di Jakarta juga marah sama adikku yang di Bali ini. Karena? Marah sama keluarga anakku. Aku menghilang, takut kalau aku bunuh diri atau masuk jurang kemana gitu. Katanya gini, aku juga dikasih tahu WhatsApp-nya, tulisannya itu gini. Pokoknya intinya tuh, nang awakmu ngeman Mbak Sih apa ngeman wong liya gitu. Lek sampai awake dhewe kehilangan Mbak Sih, getun seumur hidup lo nang gitu.
Terus ngerti mbak, ngerti kalau aku menghilang kayak gitu berjam-jam, malah besanku sama anakku itu loh mbak mau lari pulang mbak. Terus ditahan sama bapakku, adikku udah nelpon sama aparat di sana dicegat-cegat sana maunya. Adikku gini, kamu jangan pergi dulu kalau mbakku belum ketemu gitu. Kalau sampai mbakku ada apa-apa, pokoknya kamu harus bertanggung jawab gitu kan. Ditunjuk-tunjuk gitu loh mertuanya sama menantuku itu. Menantuku itu kemeluyinti gitu loh mbak orangnya mbak. Ya. Aduh, aku nggak bayangkan mbak kalau seperti ini mbak. Mau pulang sekian lama nggak pulang, sekali pulang kok kayak gini, tragedi. Aku mbak, aku itu lari mbak, nubruk apa sakit menyelamatkan diri gitu. Pokoknya aku kan takut dirampas apa aku kan gitu. Masa aku disuruh memblokir itu juga loh mbak sama menantu sama anakku, kan itu keterlaluan. Ini kan privasi kayak gitu loh. Mbak sampean tahu nggak, aku kan nginep di rumah besanku 5 hari. Aku dipaksa mbak sama besan sama anak menantuku itu, aku dibawa ke dukun mbak. Masa? Tenan, dibawa ke dukun Blitar mbak supaya aku tuh pisah sama cowokku. Iya mbak, anakku nggak mau nemuin aku, jangan kurang ngajar. Yang jedas-jedus itu cuman menantuku. Anakku keras kepala loh mbak. Terus dengan satu syarat, ketemu aku mbak. Ketemu aku itu nggak mau dipublikasikan mbak. Aku dibawa ke sana loh, ke Ororo mbak. Masa? Tempat wisata Pantai Mudangan. Terus ada tempat wisata apa pokoknya di pantai itu aja aku nggak semobil sama anakku loh mbak. Aku dibonceng mertua perempuan, kalau nggak gitu satu pickup sama mertua gitu loh mbak. Ya Allah, aku kira tulus ikhlas, baiknya ternyata ada maunya, mau hutang duit. Lah sekarang lo aku juga udah diblokir sama anakku pulang semua disalami, menantu sama anakku itu nggak mau salaman sama aku mbak. Tanganku ngatu. Ya Allah, aku jangan lagi dengan loro hatiku. Aduh, parah. Itu diblokir bisa. Kenapa kok sampai sebegitunya ya? Aku nggak habis pikir ya. Iya, aku juga heran. Ini juga pelajaran bagi adik-adikku sama orang tua aku. Aku dikeroyok kono-kono, aku paling mati mbak. Nah iya lah wis pikiran buntu. Aku wis pokoknya nggak wedi apa-apa wis aku. Berarti sama sudah bikin KTP di Indonesia. Di Indonesia sudah bikin KTP. Udah bikin KTP, tapi KTP di Jawa, Malang. Berarti sudah diambil yang KTP biru itu. Sudah jadi, tak bawa ke sini. Oh iya. Gitu. Ya kalau masih ada kesempatan di Hongkong lagi, nanti ditata lagi kalau bisa, mending sampean hidup baru di keluarga baru. Iya, maksudnya suasana baru kayak gitu loh mbak. Terlalu complicated. Iya, mbak. Ngunduri tua kan, jadi kalau sampai nggak ada tempat untuk kenyamanan buat apa sih kayak gitu. Ya Allah mbak, sewaktu aku dikebut tuh rasanya kayak orang depresi loh. Sungguh. Aku ya Allah, biasanya aku tuh takut mbak sama gelap-gelap, tak sasa sak dawane Tegalan. Jangan jauh sama tetangga mbak ini mbak. Sebegitunya ya. Kayak film sinetron. Aku loh mbak, berarti anakku itu kan kayak itu ya, supaya aku nggak di Jawa gitu loh. Yo ngedohne ambek cowok kuwi. Nah, terus hubungan sama saya gimana sama cowoknya? Ya baik-baik aja, orang juga suka sama suka. Didukuk nih yo nggak magic kok kuwi. Maksudnya gini mbak, cowok itu menerima aku apa adanya. Aku juga menerima dia apa adanya, kan juga sama-sama. Dia juga duda, aku ya juga janda kan gitu mbak.
aku tuh nggak menilai masa lalu orang gimana. Aku cek sendiri kan masa lalu itu juga punya yang buruk. Ya ada kan gitu. Ya. Cuman bapak orang tua aku ini kan kena hasil tetangga tetanggaku yang di Jawa gitu kan. Lah karepe tonggo-tonggo Jawa dulu ki aku kon balen ambek mantan bojoku yang di dekat rumahku itu, Pak. Ya aku nggak mau. Lah wong harta bendaku tak tekok ning ini. Mas piye avansane ceritane, piye sapine, piye duit sing 17 juta, piye pikep wis entek kabeh didol. Ya Allah, dengan gampangnya seperti itu dia ngomong. Bener loh, kemarin lusa aku pulang ke Jawa. Pikir 1000 kali lah kalau mau menikah, pilih pasangan itu wis gak apa-apa nikah siri, yang penting kan sampean halal di mata Tuhan. Kayak gitu kan. Wis pokok kalau nikah negara duit iki wis duitmu, duitku wis gak usah ini dan itulah, daripada kayak ngene Mbak, dadine hidup sampean sekian lama nggak ada tempat untuk relax. Iya Mbak, nggak ada tempat nyaman. Iya ini aku ya udah wis enak-enak aja. Bapakku juga udah bisa jalan, aku mau penyawa aku loro kabeh kayak dipukuli rasanya Mbak. Wis pokoknya ya wong kesurupan paling kok. Kemarin lusa itu rasane kayak mebur aku Mbak jalan itu. Lah majikan ini sampean yang di Hongkong itu sudah ambil pembantu baru? Kurang tahu ya Mbak saya, soalnya kan setelah dia nanya seperti itu kan aku bilang maaf, aku baru buka HP sekarang karena beberapa hari ini bapakku masih di rumah sakit kan, waktu itu seperti itu alasanku. Terus ini aku tidak boleh ke Hongkong lagi karena mataku juga belum sembuh, bapakku juga perlu tenaga gitu. Terus dia bilang, oh oke, iya kalau begitu aku cuman memastikan saja, waktunya ke Hongkong kok belum ada pulang, aku khawatir gitu. Itu pun yang telepon aku yang anaknya kakek yang perempuan loh Mbak, yang majikan dahulu. Gitu ceritanya. Ya kemungkinan entah kakek taruh di panti jompo, entah ngambil lagi. Gitu Mbak. Aku ya keinginan Mbak ke Hongkong lagi. Iya, soalnya kan ini pas kebetulan ada job, cuma satu kongkong ya nggak terlalu tua, 65 kayak gitu kan. Tuh cuma sekarang ini kan lagi cancer kayak gitu kan. Nah terus otomatis yang cancer siapa Mbak? Kongkong sendiri itu Sinsang lah, belum terlalu tua banget. Jadi di rumah cuma sama si Kongkong itu aja, Sinsang lah ya, cuma sama si Sinsang itu aja. 65 tahun. Nah sementara ini kan kalau pipis itu kan pakai kantong pipis kayak gitu kan. Nah makanya pokoknya harus jobnya itu perawatannya buat si Sinsang itu. Sekarang masih bisa jalan, masih bisa sendiri kayak gitu kan. Cuma yang namanya cancer kan nggak tahu kedepannya kayak gitu kan, jadi harus standby. Kalau setiap kali kondisinya si Sinsangnya sakit atau apa ya harus segera merawat kayak gitu. Gitu. Iya. Pikirku kan cocok tinggi sampean karena kan sampean juga pengalaman jaga loyanka. Sampean juga usianya juga sudah istilahnya kan wis mateng kayak gitu kan. Kalau seandainya kon demek-demek manuk kayak gitu kan ibaratnya kan gak risih kayak gitu kan. Iku makan udah kerja ya namanya ya Mbak. Rumah kan juga kecil, dia hidup sendiri. Sementara ini kan sendiri kayak gitu. Di daerah mana Mbak kira itu? Tak pikir kok lali ya aku pengen dikasih tahu. Rumahnya cuma sekitar sekitar 200 square. Jadi 2 kali lipatnya tempat aku tinggal ini loh. Kecil. Iya. Itu. Mau lah Mbak kalau gitu. Bisa interview. Apakah secepatnya itu kira-kira? Ya kalau proses kan 2 bulan Mbak. Iya. Jadi sampean bisa nunggu di rumah, cuma saya butuh paspor sampean, paspor asli sama kontrak kerja itu, terus foto sampean itu terus dikirim ke Hongkong kayak gitu loh. Dikirim. Dikirim ke Hongkong ke alamatnya siapa Mbak? Kasih alamatku aja lah, tapi kirimnya pakai DHL itu Mbak ya, biar aman. Jangan kantor pos.
Oh, DHL, Oh, di kantor DHL gitu, Mbak. oh, di kantor DHL kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau seandainya proses, kalau enggak boleh ke Surabaya ke tempatnya langganan bujuku, nanti biar bujuku yang kirim ke Hongkong juga boleh. Tapi kalau sampean mau langsung kirim ke Hongkong juga boleh kayak gitu. Iya, Mbak. Gitu. Ya wis, interview aja dulu, nanti kalau mana tahu cocok kayak gitu ya. Bilang kalau sampean dulu Iya, pernah Mbak. jaga Loyanka, seperti apa kondisinya kayak gitu kan. Nah, intinya kan Iya. kayak gitu. Mm-mm. Gitu, ya. Iya, iya, Mbak. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Pokoknya sehat Infonya. selalu loh Mbak Terima ya. kasih. Semangat, pokoknya harus semangat ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Pasti ketemu lah tahun depan, pasti ketemu lah. Iya, Mbak. Insya Allah. Ya, Salam sama Mas Sandra ya, Mbak. Siap, siap. Oke, wes, sampean sehat selalu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan orang-orang di sekitar sampean berubah menjadi penyabar dan penuh kasih sayang kayak gitu ya. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Nanti tak kasih alamatnya ya di Hongkong ya, biar sampean kalau mau kirim ya. Oke? Iya, iya. Oke, Mbak. yuk, makasih yuk. Bye bye. Iya, bye bye. Oke teman-teman, ini cerita dari mbaknya ya, 22 tahun kerja di Hongkong, dan ini karena kemarin pulang itu bapaknya sakit. Nah, selepas bapaknya sakit di rumah hampir sekitar 2 bulanan, terus bapaknya sekarang sudah membaik, terus karena statusnya sekian lama menjanda, tapi nggak tahu complicated hanya gara-gara hubungan yang tidak direstui dari keluarga kayak gitu. Wes pokoknya cerita urip itu enek. Wes sehat selalu ya untuk semua teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube saya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Pokoknya yang baik mendekatlah, yang buruk menjauhlah, kayak gitu aja ya. Sudah mendengarkan, dan see you the next video. Bye bye.